wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya iman Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertatap muka kembali ya, melihat wajah kakak-kakak yang di depan, terus kakak-kakak yang di depan juga bisa melihat wajah-wajah kalian kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut aja ya. Kita lanjut pembahasan materi yang kemarin yang telah kita bahas bareng-bareng mengenai tentang ingkar sunnah. Lanjut sekarang ke materi ke berapa? Materi kedua buat kalian. Ya. Tapi di sini itu materi keempat. Oke, tentang apa baca? Sejarah kesan hadis. Oke, langsung aja ya dimulai sama kakak. Ayo, lanjut. Penulisan hadis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 13 sampai 11 Hijriah. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis tidak ditulis seperti Al-Quran. Jika ayat-ayat Al-Quran begitu turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruh sekretaris menuliskan Al-Quran. Tidak begitu halnya dengan hadis. Justru Nabi melarang hadis untuk ditulis seperti yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini. Ya, lanjut ya. Kita bahas tentang hadis, larangan penulisan hadis. Jadi dulu tuh, sebelum kalian sekarang udah pada megang kitab-kitab hadis belum? Pernah baca-baca kitab hadis belum? Kayak Bulughul Maram, terus kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Pernah kan ngeliat di Gramet-Gramet tuh yang tebal segini, ada juga yang lebih tebal segini. Pernah kan? Nah, dulu itu sebenarnya sebelum ke pembukuan hadis itu, dulu Rasulullah tuh melarang akan pembukuan hadis. Jadi tuh Rasulullah tuh bilang, gak usah ada pembukuan hadis. Nah, nanti sejarahnya kita kupas ya, kenapa Rasulullah melarang di zaman itu. Baik. An-Nabi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyambuh. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau tulis tentang aku. Barang siapa menulis tentang aku selain Al-Qur'an, maka hapuslah. Kenapa dulu Rasulullah sempat ngelarang tentang pembukuan hadis? Karena dulu itu masih zamannya penurunan Al-Quran. Jadi kalau misalkan waktu itu pembukuan hadis langsung dibuat pembukuan, nanti orang-orang pada zaman dahulu itu keliru antara Al-Quran dan hadis. Makanya dulu Rasulullah itu ngelarang dulu untuk pembukuan hadis, biar enggak paberiwet, biar enggak bingung mana Al-Quran mana hadis gitu. Jadi Rasulullah tuh bertujuan menurunkan hadis itu untuk biar umat-umatnya itu fokus memahami Al-Quran dulu. Gitu, paham kan? Paham kan ya? Nah, selanjutnya ada tulisan hadis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kesempatan lain Nabi membolehkan hadis untuk ditulis. Seperti pada peristiwa Fathu Makkah, Nabi SAW berkhutbah, kemudian seorang laki-laki dari Yaman bernama Abu Syah berkata, tuliskanlah aku. Maka Rasulullah bersabda, uktubu li Abi Syati, tulislah untuk Abi Syah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada kesempatan lain Nabi membolehkan hadis untuk ditulis. Seperti pada peristiwa Fathu Makkah. Jadi permulaan pembukuan hadis itu di peristiwa ini apa? Fathu Makkah. Rasulullah itu bersabda, uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abi Syah. Waktu Rasulullah itu lagi berkhutbah. Paham? Nah, di sini tuh mulai
mulai ada para ulama di zaman dulu tuh mendefinisikan bahwa di sini tuh Rasulullah sudah mengizinkan untuk pembukuan hadis. Nah, di sini mulanya di mana tadi peristiwa apa? Fathu Makkah. Lanjut ya. Tulisan hadis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat yang memiliki buku catatan yang berisi hadis-hadis Nabi. Di antaranya yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki sahifah buku yang berisi hadis-hadis Nabawi tentang hukum pidana, zakat dan sebagainya. Yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau memperoleh izin dari Nabi untuk menulis hadis. Tulisan-tulisan hadis diberi nama As-Sahifah As-Sadikah. Periwayatan. Nah, ini tuh salah satu dulu Ali bin Abi Thalib sama Abdullah bin Amr bin As ini dulu diperintahkan oleh nih kalau misalkan Abdullah ini memperoleh izin dari Nabi untuk menulis hadis. Kalau misalkan Ali bin Abi Thalib, beliau itu ini apa namanya ya, punya inisiatif sendiri ngumpulin hadis-hadis Nabi, apa-apa yang dikatain oleh Nabi, sehingga telah menjadi buku, memiliki sahifah buku yang berisi hadis-hadis Nabi tentang hukum pidana, zakat dan sebagainya. Lanjut. Periwayatan hadis pada masa sahabat 12 Hijriah sampai 98 Hijriah. Pada masa sahabat, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dibukukan karena para sahabat fokus kepada pembukuan Al-Quran. Pada masa sahabat, penyampaian hadis dilakukan secara lisan dan hanya jika benar-benar dibutuhkan, yaitu ketika umat Islam benar-benar memerlukan penjelasan hukum. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab menerima hadis-hadis dari orang per orang dengan cara disertai saksi yang menguatkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mensyaratkan sumpah di samping saksi. Oleh karena itu, masa khulafa Ar-Rasyidin disebut sebagai masa pembatasan periwayatan, taqwi'at riwayah. Jadi pada masa sahabat itu hadis-hadis Nabi belum dibukuin ya, karena para sahabat itu fokus kepada pembukuan Al-Quran. Nah, pada masa sahabat hadis itu dilakukannya secara lisan. Cuman tuh benar-benar dilakuin ketika umat Islam benar-benar memperlakukan penjelasan hukum. Nah, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini menerima hadis dari orang per orang dengan syarat. Jadi si Khalifah Abu Bakar sama Umar bin Khattab ini dia menerima hadis dari orang per orang gitu ya. Tapi dengan syarat. Nah, syaratnya itu apa sih? Dengan cara sumpah di samping saksi, karena itu masa Khulafaur Rasyidin. Tahu kan Khulafaur Rasyidin? Apa? Nah, siapa aja Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Siapa aja? Abu Bakar. Terus yang kedua? Umar. Terus yang ketiga? Utsman. Ali. Cakep. Riwayatan hadis pada masa sahabat 12 Hijriah sampai 98 Hijriah. Pada masa Ali timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali dan Muawiyah. Akibat perpecahan ini mereka tidak segan-segan membuat hadis palsu untuk mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar untuk mencari dukungan dari umat Islam. Dikarenakan perpecahan ini masing-masing kelompok menolak hadis yang diriwayatkan oleh lawannya. Nah, jadi pas di masa Ali ini benar-benar timbul perpecahan ya di kalangan umat Islam gara-gara banyak konflik politik ya.
antara pendukung Ali dan Muawiyah. Jadinya di pas masa perpecahan ini mereka nggak segan-segan untuk membuat hadis palsu. Ulama di kalangan sahabat tidak tinggal diam dalam menghadapi pemalsuan hadis. Mereka berusaha menjaga kemurnian hadis diantaranya dengan mengadakan perlawatan rihlah ke berbagai daerah Islam untuk mengecek kebenaran hadis yang sampai kepada mereka. Faktor yang menyebabkan para sahabat mengadakan perlawatan untuk mencari hadis karena para sahabat senior telah pindah ke berbagai kota lain pada masa perluasan ekspansi wilayah Islam. Nah, dulu tuh ulama waktu pas zaman sahabat itu tuh nggak tinggal diam. Kenapa nggak tinggal diam? Bahwasanya wah ini tuh hadis-hadis ini tuh palsu loh. Ada sekelompok golongan atau ada oknum itu yang bikin hadisnya itu secara palsu. Ketahuan sama para ulama bahwasanya hadis itu tuh palsu tuh. Nah makanya dulu tuh mereka nggak tinggal diam. Mereka itu nyebar. Nih, mereka tuh mengadakan perlawatan rihlah ke berbagai daerah Islam untuk mengecek kebenaran hadis yang sampai kepada mereka. Survei kalau bahasa sekarang tuh ya, para ulama tuh dulu survei ke berbagai daerah Islam untuk mengecek kebenaran hadis yang sampai kepada mereka. Apakah hadis ini sahih ataukah dhaif? Nah, makanya dulu tuh disurvei sama para ulama. Selanjutnya ada pembukuan hadis pada masa tabi'in pada abad ke-2 Hijriah. Masa tabi'in tersebut masa pemodifikasian hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz perlu adanya penimbunan dan pembukuan hadis karena beliau khawatir lenyapnya ajaran Nabi setelah wafatnya para ulama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri adalah orang pertama yang melaksanakan tugas memodifikasikan hadis atas instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi di sini kan ada pembukuan hadis ya pada masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in ini benar-benar masa pemodifikasian hadis. Nah, jadi si Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena kenapa beliau perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena beliau takut nanti kalau misalnya ajaran Rasul itu lenyap gara-gara seiring bertambahnya waktu ya, orang-orang ulama-ulama sama para ahli ilmu kan bakal tambah umur juga ya. Nah, jadi beliau takut dengan mereka mati, si para ulama sama para ahli ilmu mati, ajaran Rasul ikutan hilang juga. Jadi beliau memerintahkan untuk pembukuan hadis. Pembukuan hadis pada masa tabi'in abad kedua Hijriah. Pembukuan hadis pada masa ini masih bercampur dengan perkataan dan fatwa para sahabat. Buku hadis yang muncul pada masa ini adalah yang pertama Al-Mushanaf, yang kedua Al-Muwatta, yang ketiga Musnad. Nah, ini tuh ketiga ini. Nah, ketiga ini tuh awal mula buku-buku hadis yang muncul pada masa itu, masa waktu pas dulu ada Al-Musannaf, ada Al-Muwatta, sama ada Musnad. Ini nih. Lanjutkan. Nah, ini karangannya ini Al-Muwatta itu karangannya Malik bin Anas. Musannaf itu Abdul Razak As-Sahani. Terus Musnad, yang Musnad itu Ahmad bin Hambal. Ini tuh pada abad ke-2 Hijriah ya. Ada buku hadis pada tabi'in. Ini tuh pada masa tabi'in.
waktu itu dulu tuh Rasulullah itu terdapat berapa periodisasi sih? Ada yang tahu pada masa apa aja? Masa Rasulullah, sahabat, tabiin, buat tabiin. Jadi dulu tuh ada masa periodisasi tentang periodisasi Rasulullah. Dulu tuh ada masa Rasulullah, masa kekhalifahan Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, muncullah masa sahabat. Setelah Rasulullah itu ada apa tadi? Sahabat. Terus yang ketiga tabi'in. Yang keempat tabi'in. Tabi'in itu apa sih artinya, Bang? Ada yang tahu? Pengikut tabi'in. Pengikut dari pengikutnya gitu. Nah, ini tuh pada masa tabi'in, pada masa pengikutnya Rasulullah muncul 3 kitab, 3 buku apa aja tadi? Muwatta, Musnad sama Mushannaf. Ketiga buku itu doang waktu pas muncul di zaman tabi'in. Nah, itu tuh baru awal. Pada masa tabi'in itu baru awal pembukuan hadis. Ya, masa tabi'in baru awal pembukuan hadis sehingga muncullah baru 3 kitab. Musnad, Muwatta sama Mushannaf. Lanjut deh. Nah, lanjut. Abis masa tabi'in tadi apa? Tabi'in. Nah, periode ini disebut dengan masa keemasan. Masa keemasan pembukuan hadis. Kalian tahu emas kan? Emas kan gemilang ya? Ya kan? Nah, ini tuh masa-masa keemasan pembukuan hadis. Sebab pada masa ini ulama memisahkan hadis Nabi dari yang bukan hadis dan telah berhasil pula mengadakan filtrasi penyaringan sehingga telah dapat dipisahkan antara hadis sahih dari yang bukan sahih. Difilter ya. Hadisnya itu difilter, tahu filter kan kalian? Di IG ada filter. Nah, ini artinya sebenarnya penyaringan, bukan efek. Nah, difilter dari muka yang bagus, dari yang jelek ke yang ganteng. Itu misalnya. Nah, ini juga hadis difilterisasi antara yang sahih sama yang doib, antara yang sahih sama yang bukan sahih. Nah, itu tuh difilterisasi. Nah, difilterisasi ini sehingga disebut masa keemasan pembukuan hadis. Jadi di sini tuh nggak ada lagi nih hadis doib yang di ini itu jadi hadis sahih, nggak ada. Jadi kalau udah hadis sahih ya sahih, kalau yang doib ya doib gitu. Ini hebatnya ulama di zaman dulu. Lanjut. Sehingga pada masa tabi'in muncul dari yang 3 kitab menjadi 6. Apa aja? Nah, ini tuh disebut dengan Kitabus Sittah atau Kutubus Sittah. Ada Sahih Bukhari, terus ada Muslim, yang ketiga ada Abu Daud, yang keempat ada Tirmizi, yang kelima ada Ibnu Majah, yang keenam ada Sunan An-Nasa'i. Nah, nanti kalian kalau misalkan nanti ditanya di lain-lain kesempatan atau di lain-lain waktu, ada yang tahu Kitabus Sittah itu apa? Nah, nanti kalian sebutin yang tadi ya. Nah, ini nanti sebutin yang ini. Saya tahu, Pak, Kitabus Sittah itu 6 kitab muncul di masa tabi'in. Nanti sebutin ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Daud, ada Tirmizi, ada Sunan Ibnu Majah, dan terakhir baru ada Sunan An-Nasa'i. Nah, ini ya modelannya. Nah, lanjut ke pembukuan hadis pada abad ke-4 sampai ke-6 Hijriah. Nah, di periode ini disebut dengan masa penertiban pembukuan hadis, di mana teknik pembukuan hadis ini lebih sistematik dibanding masa-masa yang sebelumnya. Ya, jadi di masa ini pembukuan hadisnya lebih sistematik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya.
Nah ini ya, di antara bentuk pembukuan hadisnya tuh pada periode ini ada Mu'jam, Mustadrak, Al-Jamu, Ikhtisar, dan Syarat. Lanjut ke pembukuan hadis pada abad ke-7 sampai 12 Hijriah. Nah, jadi di masa penulisan hadis pada masa ini tuh menyusun kembali kitab-kitab hadis yang terdahulu, yang sebelum-sebelumnya dari masa ini secara sistematik juga. Agar apa? Agar memudahkan umat Islam untuk mempelajarinya. Contohnya seperti ini nih. Ada al-mawdu'at, terus al-ahkam, terus yang ketiga ada al-aqraf. Nah, lanjut ke abad selanjutnya sampai sekarang itu gak ada lagi kegiatan yang berarti daripada ulama dalam bidang hadis, kecuali cuman baca, memahami, terus takrij, dan memberikan syarah hadis yang telah terhimpun sebelumnya. Jadi di masa jadi abad selanjutnya sampai sekarang nih udah gak ada lagi yang riwayatin hadis. Jadi kesimpulan dari tadi kakak yang di depan sampai itu, ini tentang sejarah modifikasi hadis, sejarah tentang pembukuan hadis, sejarah tentang asal mulanya dibukukan menjadi sebuah kitab hadis. Nah ini itu pada masa Rasulullah, ya, paham kan? Cakep. Mulai dari masa apa dulu tadi? Masa Rasulullah, terus sahabat, terus tabi'in. Nah, mulai pembukuan hadis itu di masa tabi'in. Muncullah 3 kitab apa aja? Musnad, Musannaf, satu lagi apa? Muwatta. Nah, terus setelah masa tabi'in itu muncul lagi tuh di masa tabi'in. Muncul berapa kitab? 6. Apa aja? Sahih Muslim, Bukhari, Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Ya, ulang ya. Tadi kitab Sita itu ada apa aja? Yang pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, sebelum Sunan An-Nasai Ibnu Majah, yang terakhir baru An-Nasai. Itu tuh disebut sebagai Kitabus Sita atau 6 kitab. Pada masa apa disebut sebagai masa keemasan? Masa apa? Tabi'in. Emang ya? Coba kita lihat ya, pada masa keemasan itu di masa apa ini? Nah, betul. Ternyata masa keemasan itu di masa tabi'in. Kenapa disebut masa keemasan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah usai materi atau pembahasan kita di siang hari ini mengenai tentang modifikasian hadis atau pembukuan hadis ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih ya buat semuanya. Ya. Karena udah menyimak dengan baik. Semoga apa yang telah kita sampaikan semuanya bisa bermanfaat ya buat kalian semua.